Pak Rektor jelas. Yes. Aku dong. Nah, iya. Ibu mesti kita tutup saiki ya. Iya sih, dorong mulai. Apa wes? Hendak mulai tutup. Sama ndak dek ini lah. Hah? Iya kan mau metu saya. Peti digoleki wong-wong saya. Azhar tidak. Bu Ana. Oke, waktu sudah menunjukkan pukul 10. Tadi untuk Pak Imron sepertinya masih harus penyesuaian terlebih dahulu. Jadi mungkin bisa kita tinggalkan dulu. Kita laksanakan dulu acaranya. Bu Ana, bisa cek sound? Baik, halo. Assalamualaikum. Oke, sip. Kemudian di sini co-host ada Pak Lutfi dan Pak Rektor. Jadi nanti kalau dibutuhkan untuk mengaktifkan suara bisa langsung diaktifkan suaranya. Oke, Mas Ilyas, operator di streaming, siap ya? Siap. Pak Ilyas, suaranya masuk yang lewat mana nih?
Saya matikan Pak Lia, suaranya gangguan. Mungkin bisa dibantu Pak Bayu untuk mendampingi hitungan mundur. Kita bareng-bareng di YouTube juga sudah aktif, di Facebook aktif. Nanti saya share linknya. Terus segera kita mulai dengan dibuka oleh Bu Ana. Bisa dibantu Pak Bayu? Oke, saya buka dulu Bu Ana ya dengan video opening. Kalau video selesai langsung bisa dibuka oleh Bu Ana. Baik. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Alfa Julia. Di sini saya akan membahas tentang sejarah ARI atau Academic and Research Institute. Apa sih tujuan dari ARI? Kehadiran ARI menjawab perkembangan dunia global yang membutuhkan kebebasan masyarakat menerima berbagai akses informasi terkait pendidikan dan penelitian serta layanannya untuk membantu berbagai jenis pekerjaan. Nah, teman-teman, kebutuhan keterampilan dalam mengembangkan data dan urutan dalam meneliti mungkin tidak ditemukan di sekolah formal atau pendidikan sebelumnya. Padahal jenis keterampilan ini sekarang sangat dibutuhkan. ARI merupakan organisasi non-pemerintah yang mampu merespon kesulitan, keterlambatan dalam pemenuhan kebutuhan yang tidak dapat dilakukan oleh pemerintah, negara, atau lembaga formal. Melihat kebutuhan langsung, menganalisis masalah, menyelesaikan masalah dari bawah, dan kemudian menampilkannya sebagai gerak dari atas. Melalui ARI atau Academic and Research Institute yang sedang kami kembangkan, kami mencari untuk menangkap kebutuhan masyarakat akan layanan dan informasi di bidang pendidikan dan penelitian. Oleh karena itu, semua jenis pelayanan, bantuan, dan sumber-sumber informasi diharapkan untuk mengubah skeptisisme masyarakat tentang sulitnya akses ke masalah pendidikan dan penelitian. Sekian informasi ARI hari ini. Terima kasih dan jangan lupa selalu ikuti informasi ARI selanjutnya. See you! Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para peserta seri Diklat memantapkan diri menuju karir dalam profesi pendidik yang diselenggarakan oleh Academic and Research Institute bekerjasama dengan Lavinus UGM, Universitas Pancamarga Probolinggo, dan Universitas PGRI Wiranegara Pasuruan. Selamat datang di seri Diklat ketiga dengan judul Strategi Mencapai Jenjang Karir Tertinggi Profesi Pendidik pada hari ini hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 bersama saya moderator saya Ana Ahsana El Sulkiyah. Kemudian pembicara pada pagi hari ini adalah Profesor Insinyur Haji R. Abdul Haris MM. Beliau adalah Rektor Universitas Pancamarga Probolinggo. Kemudian Bapak Lutfi Arya Wardana MPD, beliau adalah Dekan FKIP Universitas Pancamarga Probolinggo. Dan yang terakhir adalah Bapak Dr. Imron Rosidi MPD, beliau adalah tim penilai angka kredit Guru Jawa Timur dan Pusat. Baik para peserta, sebelum kita membuka acara ini, inilah lagu Indonesia Raya.
Terima kasih. Baik, Bapak Ibu peserta seri diklat pada hari ini. Mari kita buka acara diklat pada hari ini, hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 dengan menyimak sambutan dari Bapak Rektor Universitas Pancamarga Probolinggo, Bapak Profesor Insinyur Haji R. Abdul Haris MM. Kepada beliau disilahkan. Terima kasih pada pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, di sini ada Pak Rektor Uniwara Pasuruan, Bapak Dr. Daryono, dan sekaligus merangkap sebagai pimpinan Akademik Riset Institut atau ARI. Dan juga ada Pak Dekan Fakultas KIP, Keguruan dan Ilmu Pendidikan UPN Probolinggo, Pak Lutfi MPD, dan juga yang saya hormati Pak Dr. Imron Rosidi MPD sebagai tim ahli penilai angka kredit Jawa Timur atau pusat, dan semua yang saya hormati yang peserta acara mengikuti webinar atau diklat ini, diklat seri, di mana pertama-tama mari kita panjatkan puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan rahmat dan hidayatnya kita pada pagi hari ini sama-sama mengikuti diklat atau webinar yang diadakan oleh dua lembaga perguruan tinggi, Universitas Pancamarga Probolinggo dan Uniwara Pasuruan. Tentunya ini adalah merupakan wujud kerjasama yang sebelumnya sudah dibangun kedua belah pihak antara UPM dan Uniwara Pasuruan. Semoga Allah Subhanahu wa taala tentunya dapat memberikan suatu hidayah bagi kita sekalian semua, agar para pendidik atau para peserta seminar ini atau diklat ini mendapatkan suatu hidayah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat bagi bangsa, negara dan agama ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal yang baik bagi kita sekalian.
Selanjutnya, bahwa diklat ini adalah seri yang ketiga. Yang pertama adalah pelatihan inovasi pembelajaran Pancasila, yang kedua adalah pelatihan penulisan ilmiah dan produk buku bagi pendidik, dan yang ketiga atau yang terakhir ini strategi mencapai jenjang karir tertinggi profesi pendidik. Tentu nanti setelah selesai ini akan diberikan yang namanya sertifikat elektronik tentunya oleh panitia. Mudah-mudahan terima kasih juga kepada Pak Dr. Daryono selaku Rektor Uniwara yang telah sudi diganggu waktunya untuk bekerja sama pada pagi hari ini, merupakan usaha jerih payah kita yang sebelumnya kita sudah rencanakan. Mudah-mudahan yang akan datang lebih ada kerjasama lagi di lain kegiatan. Allah menjumpakan kita untuk selanjutnya. Terima kasih dari saya bahwa strategi mencapai jenjang karir tertinggi ini memang penting untuk mahasiswa, untuk pendidik, untuk dosen, karena saya sudah merasakan sendiri jenjang tertinggi di dunia akademik tentunya adalah menjadi profesor atau guru besar yang tadinya sama-sama meniti karir dari bawah sehingga sekian tahun baru tercapai karir tertinggi, saya menjadi profesor dan bisa kita rasakan nikmatnya dan membagi ilmu kepada masyarakat bangsa Indonesia ini. Terima kasih dari saya, mohon maaf kepada semua yang ada di sini apabila pelayanan dari UPM kurang memuaskan, anggaplah itu adalah pelatihan kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan lagi ke pembawa acara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Pancamarga Probolinggo atas sambutannya. Baik para peserta diklat, Bapak Ibu peserta diklat, mari kita mulai diklat hari ini tentang strategi mencapai jenjang karir tertinggi profesi pendidik dengan pembicara pertama yaitu Bapak Lutfi Arya Wardana MPD. Beliau akan memaparkan materi tentang peluang dan tantangan profesi pendidik. Kepada beliau disilahkan. Kepada para peserta, pertanyaan bisa diketikkan di kolom chat room atau nanti setelah Bapak Lutfi memaparkan materinya bisa menggunakan fitur raise hand untuk sesi tanya jawab. Terima kasih. Silahkan Bapak Lutfi. Ya, terima kasih kepada Ibu Moderator yang terhormat Bapak Rektor Universitas Pancamarga Probolinggo dan Bapak Rektor Uniwara PGRI Pasuruan dan yang terhormat Direktur ARI Institut sebagai pihak ketiga penyelenggara acara diklat online ini. Yang terhormat juga terhadap para peserta diklat ketiga, seri ketiga terkait dengan materi saya, peluang dan tantangan profesi pendidik. Untuk langsung saja ke materi, Bapak Tristan. Siap. Bentar. Slide-nya sudah belum.
sebentar Bapak Ibu menampilkan slideshow. Sudah. Oke. Mungkin Pak Tristan nanti yang operator ya. Oke. Judul saya yaitu peluang dan tantangan profesi pendidik. Bagaimana peluang dan tantangan profesi pendidik itu kita harus tahu dulu siapa profesi pendidik. Siapa profesi pendidik? Nah, dari situ kita akan tahu siapa saja menurut undang-undang terkait dengan profesi pendidik. Next, Pak. Oke. Di sini saya merujuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Itu profesi pendidik profesional di situ yaitu guru dan dosen, dan masing-masing mempunyai tugas utama. Kita tahu bahwa guru tugas utamanya di situ ada yang mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Selanjutnya terkait dengan tugas utama dosen yaitu mentransformasi, mengembangkan, menyebarluaskan ilmu pengetahuan teknologi dan seni melalui tridharma perguruan tinggi. Ini berbeda antara tugas utama guru dan dosen. Kalau dosen melalui tridharma itu ada 3, kalau Bapak Ibu ada 3 yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Nah, di situ menurut undang-undang ini terkait dengan profesi pendidik seperti itu. Lanjut. Oke. Nah, sekarang kita akan bukti bagaimana dikatakan profesional, apakah itu guru atau dosen. Di sini kita fokus ke guru. Apa bukti guru sudah profesional? Ini bisa kita lihat dari ini. Bukti guru profesional itu yaitu secara legal formal menurut undang-undang atau peraturan pemerintah yang sudah dirubah tahun 2017, PP 19 tahun 2017 tentang perubahan PP nomor 74 tahun 2008, legal formal yang dikatakan guru yang profesional itu harus mempunyai sertifikat pendidik. Sama, dosen juga harus mempunyai sertifikat pendidik bila dikatakan profesional. Di situ mencantumkan, di situ mengatakan bahwa bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional. Hak dan kewajiban juga melekat di situ. Ada hak tunjangan profesi yang mungkin bisa dibayarkan 3 bulan terkait dengan kinerja profesional dari guru. Ada yang 3 bulan sekali, ada 6 bulan sekali. Oke, lanjut. Nah, sebelum kita memasuki peluang tantangan sebagai profesi pendidik, saya perlu menyampaikan bahwa bagaimana posisi Indonesia terkait dengan pengukuran mengevaluasi sistem pendidikan dari 3 bidang utama, yaitu matematika, sains, dan literasi. Saya ambil dari pengukuran PISA. PISA ini adalah Program for International Student Assessment. Ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem pendidikan dengan mengukur 3 bidang itu tadi. Ada matematika, ada sains, dan literasi. Ini saya ambil tahun 2019 terakhir. Begini posisi kita Bapak Ibu dari peringkat PISA.
pada tahun 2019 bahwa untuk yang pertama membaca, mungkin ini dari literasi, membaca. Skor membaca Indonesia ada di peringkat 72 dari 77 negara. Jadi hampir di bawah, hanya selisih 5. Untuk matematika, skor matematika ada di peringkat 72 dari 78 negara. Hampir sama ya. Terus selanjutnya untuk sains, itu skor sains ada di peringkat 70 dari 78 negara. Ini saya ambil dari sumber liputan6.com. Oke. Dari merujuk hal itu, bagaimana kita mungkin tantangan guru di era 4.0 dalam masa pandemi ini. Untuk posisi era milenial 4.0 ini, kalau menurut saya, kacamata saya, ini sangat mendukung bagaimana pelaksanaan pembelajaran yang ada dalam masa pandemi sekarang. Karena kenapa? Di era milenial ini semuanya harus digital style. Ada teknologi, ada bahan ajar yang digital, ada inovasi keterampilan belajar, ada 4 peningkatan kompetensi digital, ada publikasi karya online. Nah, di situ menurut saya guru itu harus mampu untuk menguasai tantangan ini. Karena mau tidak mau kita pada masa sekarang, milenial sekaligus pada masa-masa pandemi COVID-19 ini, kita mau nggak mau harus dipaksa untuk melakukan ini. Entah berbagai dengan kendala dan kelebihannya. Begitu. Nah, mungkin kita bahas Bapak Ibu yang pertama ya. Yang pertama tantangan kita yaitu teknologi. Nah, untuk teknologi yang pertama guru harus melek digital. Guru harus melek digital. Nah, melek digital di sini bisa diartikan bahwa harus tidak alergi dengan terkait dengan teknologi yang sedang berkembang pada saat sekarang. Untuk laptop, untuk bagaimana membuat bahan ajar, atau bagaimana kita harus ngelingkan ke internet, bagaimana kita menggunakan Zoom, bagaimana itu semua harus terbiasa terkait dengan teknologi yang dilakukan pada generasi milenial 4.0 ini. Untuk selanjutnya terkait dengan bahan yang kedua yaitu pembelajaran media daring. Media daring di sini guru atau dosen harus mampu menguasai pembelajaran jarak jauh yang sekarang mungkin mau ditetapkan oleh Menteri Pendidikan bahwa pembelajaran daring itu nanti akan ditetapkan pada posisi masa pandemi sekarang. Nah, di situ guru harus sudah lihai dalam mengoperasikan Zoom kayak seperti Zoom ataupun Google Meeting ataupun istilahnya kalau sederhana ya video call WA. Nah, itu mungkin ada
harus adaptif terkait dengan pembelajaran jarak jauh melalui daring itu. Ada juga masing-masing ada aplikasi yang mungkin dilakukan kayak di UGM Pancamarga itu punya sistem akademik yang bisa pembelajaran jarak jauh. Nah, di situ juga bisa dimanfaatkan untuk kalau di UPM itu dimanfaatkan untuk mahasiswa dan dosen ketika melakukan pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya terkait dengan adaptif dengan informasi baru. Pada masa sekarang itu informasi baru sangat banyak. Kita tahu terjadi apa di ibu kota itu menitan atau istilahnya detikan kalau informasi masuk itu. Nah, guru harus mampu untuk beradaptasi dengan informasi baru itu, entah digunakan untuk peningkatan wawasan atau peningkatan kompetensi. Di situ harus terbiasa dalam menyikapi informasi baru. Tetapi harus selektif juga ketika guru itu menerima informasi baru yang mungkin bisa diakses dengan mudah. Selanjutnya, yaitu tentang pemanfaatan teknologi informasi komunikasi ke arah positif. Nah, ini gandengannya yang tadi, gandengannya informasi baru. Nah, di sini pemanfaatan TIK. Jadi guru harus mampu untuk memanfaatkan bagaimana kemajuan teknologi informasi ini untuk pengembangan entah itu bahan ajar, pengembangan bagaimana biar ngajar lebih menarik. Nah, itu. Kadang di sini juga ada dampak negatifnya juga kalau untuk siswa. Ketika guru melakukan pembelajaran daring ternyata siswanya juga nge-game. Nah, itu ada juga kendalanya seperti itu. Nah, itu harus teknologi informasi itu harus diarahkan ke hal yang positif. Oke, lanjut. Oke. Nah, sekarang bahan ajar digital. Bahan ajar digital di sini ada 5 item ya. Yang saya katakan tadi bahan ajar digital itu guru harus mampu membuat bahan ajar digital. Yang pertama adalah buku ajar. Buku ajar itu sebenarnya guru harus membuat. Biasanya ada juga yang dari dinas ataupun dari e-book. Nah, itu bisa dimanfaatkan juga. Sebenarnya kalau waktu luang atau gimana, guru harus membuat sendiri buku ajar sesuai dengan kontekstual yang ada di lingkungan siswa, seperti itu. Terus selanjutnya terkait dengan modul, semua berbasis digital. Kalau modul di sini lebih ke pembelajaran individu. Jadi materi, rangkuman, soal, kunci jawaban, semuanya harus ada di modul tersebut. Nah, jadi siswa tinggal mengerjakan, sekaligus sudah bisa menilai berapa hasil yang dikerjakan, yang dibuat, yang tertera pada modul tersebut. Yang selanjutnya yaitu multimedia interaktif. Nah, ini mungkin harus juga banyak guru yang belum tahu tapi belum bisa membuat. Kalau membuat multimedia interaktif, belajarnya harus pelan tetapi harus dicoba. Karena pada masa sekarang multimedia interaktif ini sangat efektif jika diterapkan dalam masa pandemi.
Multimedia interaktif itu seperti video pembelajaran, tetapi ada umpan balik interaktif antara guru dan siswa. Jadi ketika video itu aplikasi video itu dikasihkan siswa, itu videonya ada umpan balik antara dari media itu dengan siswa. Masuk ke materi berapa, ketika ngeklik nanti ada suaranya, materi ini dijelaskan, silahkan ada soal latihan ini, nanti siswa ada umpan balik dari media multimedia tersebut dan bersifat interaktif, dua arah antara siswa dan multimedia tersebut. Oke, selanjutnya terkait dengan video pembelajaran. Video pembelajaran di sini guru harus mampu untuk membuat video, mungkin bisa video pembelajaran itu pakai KMK Master software itu atau video pad, bisa dibuat, bisa nanti cari materi apa, dibuat videonya. Sekarang HP Android sekarang kan canggih-canggih, semuanya bisa buat memvideo, terus istilahnya bisa sebenarnya sederhana. Dan video pad atau KMK Master software edit video itu kan banyak juga. Itu juga langsung diedit, bisa di-share langsung ketika ada materi atau membuat materi terkait materi yang ada pada pembelajaran sang guru itu. Selanjutnya terkait dengan video tutorial praktikum. Nah, ini hampir sama terkait dengan video pembelajaran yang di atas. Tapi kalau tutorial praktikum itu kan susah, kadang kita contohin ada pelajaran fisika itu kan juga butuh praktikum di lab. Bagaimana solusi ketika dalam masa pandemi ini itu mungkin bisa membuat praktikum langkah-langkah dari A, B, C terkait dengan praktikum apa pada materi apa pada mata pelajaran fisika atau mata pelajaran IPA kalau di sekolah dasar. Nah, itu bisa dikreasikan sendiri cara-caranya. Nah, ini memang pada masa sekarang, masa pandemi ini, untuk praktikum itu memang susah dilakukan ketika lewat jarak jauh, pembelajaran jarak jauh. Karena kalau yang saya lihat di pedoman pembelajaran jarak jauh yang dalam masa pandemi itu di kampus, di perguruan tinggi itu boleh melakukan praktikum, tetapi dengan melakukan protokol kesehatan. Karena praktikum itu kadang susah dilakukan, tidak efektif, kurang efektif untuk dilakukan secara daring. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya terkait dengan inovasi keterampilan pada keterampilan belajar. Guru harus mampu melatih siswa berpikir analitis, antisipatif, berbasis potensi masalah. Nah, itu bisa dipakai dengan HOTS, pakai HOTS. Nah, pakai HOTS. Apa itu HOTS? Itu kegiatan melatih berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill. Itu bisa digunakan untuk melatih siswa dalam menginovasi keterampilan belajar.
sebenarnya HOTS itu model pembelajaran HOTS itu masih ada klasifikasinya. Contohnya ada model pembelajaran PBL, Problem Based Learning, atau Project Based Learning. Itu juga termasuk inovasi keterampilan belajar dari peningkatan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Saya kasih contoh soal matematika. Seperti ini soal matematika. Yang biasa yang dikabulu yaitu soal 3 dalam materi penjumlahan. 3 plus 2 itu sama dengan 5. Bisa dibuat soal, yaitu buatlah kombinasi penjumlahan 2 bilangan asli yang menghasilkan bilangan 5. Nah, alternatif jawabannya bisa 1 tambah 4, 2 tambah 3, 3 tambah 2, 4 tambah 1. Nah, itu sudah termasuk dalam evaluasi soal HOTS itu. Nah, mungkin saya kasih contoh lagi dengan mata pelajaran PPKN. Nah, mata pelajaran PPKN di sini mohon dihayati karena PPKN itu terus penuh dengan penghayatan. Untuk Cici memiliki teman-temannya baik, semua temannya baik. Semua temannya memiliki perilaku yang terpuji. Seperti Ali sangat menghormati dan menghargai setiap teman yang berbeda ras dan budaya. Eko yang gemar berbagi makanan kepada teman-teman dengan sama rata. Uni yang selalu menceritakan sesuatu kejadian dengan jujur. Ada pula Dondo yang dikenal pemberani karena selalu menceritakan suatu kejadian yang jujur. Ada pula yang selalu mengungkapkan pendapat di depan kelas. Terakhir adalah Made yang mau mengajari teman saat kesulitan berlatih menari. Pertanyaannya, di mana di antara teman-teman Cici siapa yang telah berperilaku sesuai nilai sila bersimbol rantai? Itu bisa jelaskan alasanmu. Nah, itu bisa menjadi soal tipe HOTS untuk mata pelajaran PPKN. Di situ siswa dilatih untuk berpikir analitis, memecahkan potensi masalah pastinya dengan bimbingan guru. Oke. Lanjut. Sekarang peningkatan kompetensi digital. Di sini kompetensi digital itu lebih komprehensif jika dibandingkan sekedar keterampilan digital. Jadi kompetensi digital itu lebih luas. Keterampilan digital itu termasuk dalam kompetensi digital tersebut. Untuk selanjutnya, kompetensi digital mencakup aspek teknis yang berkaitan dengan manajemen hardware, manajemen software, yang digunakan dalam pendidikan. Jadi dalam konteks pendidikan, kompetensi digital dapat dimaknai sebagai teknologi dengan cara meyakinkan, tepat, dan aman untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pendidikan. Di situ harus meyakinkan, tepat, dan aman. Itu yang jadi dalam konteks pendidikan. Meyakinkan di situ yakin bahwa kompetensi ini dapat bermanfaat dalam
mencapai tujuan-tujuan pembelajaran tepat dan aman itu tidak membahayakan. Dalam arti membahayakan itu bisa ada konotasi negatif yang mungkin digunakan hal yang negatif atau seperti apa, itu bisa tidak aman, dikatakan tidak aman untuk mencapai tujuan-tujuan pembelajaran. Nah, di situ terkait dengan peningkatan kompetensi digital harus dilakukan, harus dipunyai oleh guru maupun dosen. Oke. Selanjutnya, nah, yang terakhir di sini untuk tantangan kita adalah publikasi karya ilmiah online. Nah, dari peraturan Menteri bahwa jabatan fungsional guru dan angka kredit, guru wajib melaksanakan pengembangan keprofesian keberlanjutan. Ada 3 hal. Di situ ada pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Nah, kita sudah punya ya publikasi wadah. Ini contohnya jurnal pedagogi. Jurnal pedagogi di situ jurnal ilmiah ilmu pendidikan. Ini biasanya guru-guru yang ada di kabupaten, kota, provinsi itu biasa memanfaatkan untuk angka kredit, publikasi karya menghasilkan angka kredit, dan di situ sudah terindeks Sinta, bukannya indekser ya, Sinta, IP, dan Google Scholar, serta disupport oleh relawan Jurnal Indonesia atau RJI. Di situ kita sudah memvalidasi 25 lebih guru. Setiap terbitannya itu setahun 2 kali, Januari sama Juli. Di situ banyak, hampir 8 guru melakukan publikasi online. Bisa dimanfaatkan untuk publikasi karya ilmiah ini. Tentu saja bukan hanya di sini, ada di Uniwara juga. Uniwara ada jurnal juga terkait dengan publikasi karya ilmiah. Itu juga bisa dimanfaatkan untuk publikasi karya ilmiah. Itu terkait dengan tantangan kita, profesi pendidik dalam masa milenial ketika masa pandemi. Nah, sekarang dari tantangan itu guru mempunyai peluang. Nah, peluang di sini saya rangkum menjadi 8 poin. Dari tantangan-tantangan itu saya berpendapat bahwa peluang guru di era 4.0 ini dalam masa pandemi ada 8. Yang pertama, semakin banyak sekolah yang membutuhkan guru yang mempunyai kompetensi digital sekarang. Jadi sekolah itu SD, SMP, SMA atau jenjang lebih tinggi itu pastinya membutuhkan tenaga pendidik yang mempunyai kompetensi digital, yang melek digital. Karena kenapa? Karena hanya kita harus melakukan pembelajaran jarak jauh, bahan ajar digital, nah, itu juga harus menguasai kompetensi ini. Untuk ini menjadi peluang kepada mahasiswa, terutama mahasiswa ilmu pendidikan atau keguruan, itu bagaimana meningkatkan kompetensi ini selama di masa studinya. Karena pada posisi sekarang menjadi peluang, guru mungkin ketika melamar atau menjadi guru, bagaimana ditanya bagaimana dengan kompetensi teknologi Mas untuk nah, itu mungkin
menjadi peluang banyak bagi guru-guru yang mempunyai kompetensi ini. Yang kedua yaitu kolaborasi atau kerjasama untuk pembuatan bahan ajar digital. Itu guru A, SDA, guru SDB itu bisa kolaborasi membuat kerjasama bahan ajar buku atau seperti apa, atau guru dosen dengan dosen, atau dosen guru dengan praktisi, atau seperti ketiganya. Nah, itu bisa menjadikan kolaborasi yang baik untuk membuat bahan ajar digital. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu pembuatan bahan ajar online lebih murah daripada bahan ajar cetak. Itu jelas bahwa pembuatan bahan ajarnya yang agak lama, tetapi ketika proses cetak ya, itu jatuhnya lebih murah daripada bahan ajar cetak. Jadi bahan ajar online itu lebih murah daripada bahan ajar karena tidak ada ongkos cetak di situ. Kita bisa contoh di e-book yang ada di online itu kan langsung pakai di Google Book itu kan sudah langsung kita bisa baca, kita bisa lewat Android. Nah, semudah. Jadi membuka buku itu nggak perlu di perpustakaan kalau masa pandemi kayak gini atau masa era titik milenial, itu harus ada perpustakaan online. Gimana menciptakan perpustakaan online? Nah, itu harus proses. Atau bagaimana download di Google Book terkait dengan bahan ajar yang berkaitan dengan materi, yang itu harus juga jatuhnya lebih murah. Nah, selanjutnya nomor 4, distribusi bahan ajar online lebih cepat ke peserta didik. Contoh, bahan ajar ini juga termasuk bahan ajar. PPT membuat materi ini ketika ada pelajaran pelajaran A, itu bisa langsung di-share di grup WA. Silahkan materi ini dipelajari, materi ini, rangkuman ini, soal ini, nah, itu lebih cepat daripada kita kalau zaman dahulu kan itu fotokopi hingga konvensional sekali lah seperti itu. Ini pada masa sekarang juga ada keuntungannya. Jadi guru itu harus sudah familiar dengan bagaimana membuat bahan ajar online seperti itu. Oke, nomor 5, belum banyak soal HOTS. Nah, ini terkait dengan inovasi keterampilan belajar tadi. Belum banyak soal-soal HOTS yang tersedia. Guru dapat berkreasi untuk membuat soal HOTS. Nah, berkreasinya seperti ini. Mungkin soal-soal yang belum ya, yang ada yang rutin biasanya dikasihkan guru, atau yang ada di LKS, yang ada di yang di punya sekolah. Nah, itu bisa dikreasikan dengan membuat soal HOTS yang saya contohkan tadi. Mungkin 2 tambah 3 itu 5. Mungkin bagaimana kombinasi jumlahan yang jumlahnya 5 itu bisa 4 tambah 1, seperti itu caranya untuk berkreasi soal HOTS. Oke, per 6 yaitu banyak channel-channel media online yang bisa dimanfaatkan guru. Sekarang YouTube, Facebook, dan lain-lain. Nah, itu menurut saya sudah familiar di kalangan guru, siswa, apalagi siswa sekarang. Tapi yang catatannya ini Bapak Ibu, yaitu yang penting ada kuota kalau sini. Kalau nggak ada kuota, ya bisa jalan untuk YouTube dan lain-lain. Bagaimana ada beberapa guru itu yang juga belum bisa download, atau bagaimana ini download materi yang ada di Facebook ini bagus untuk karakter sopan santun, bagaimana untuk persepsi ya, itu bisa di-download. Nah, itu harus bagaimana downloadnya, itu harus tahu caranya begitu.
di Android banyak software seperti itu. Yang ketujuh, selanjutnya banyak lembaga penerbitan atau jurnal online. Contoh jurnal ilmiah pendidikan atau pedagogi yang sudah saya jelaskan tadi. Ada juga Bapak Ibu, ini dari penyelenggara institut juga menyediakan penerbitan buku, ada penerbitan jadi buku ajar atau YSN, itu bisa langsung hubungi editor lembaga ARI, situ ada juga. Jadi ARI Publisher ini juga berkecimpung terkait dengan penerbitan online juga. Yang terakhir, ini yang terakhir, nomor 8, rujukan hasil penelitian pembelajaran daring semakin banyak sehingga bisa dimanfaat guru. Di sini kita pembelajaran daring itu kan ada keunggulan, pasti ada kelemahannya. Nah, pastinya guru melakukan penelitian kecil-kecilan sederhana. Bagaimana solusinya ketika pembelajaran materi ini, materi kedua, materi ketiga. Nah, di situ bisa dimanfaatkan untuk penelitian ya, publikasi artikel. Nah, di situ juga kalau online itu kan juga kelasnya online. Kalau di PTK ya PTK online, kelas online. Mungkin apakah bisa atau seperti bagaimana. Jadi itu juga kondisional. Dari situ mungkin guru menjelaskan artikel ilmiah atau penelitian selama ini terhadap pembelajaran jarak jauh dipublikasikan. Nah, dari hasil publikasi itu, penelitian itu bisa menjadi rujukan guru-guru yang lain untuk baik dalam melakukan pembelajaran jarak jauh seperti itu. Mungkin seperti itu Bapak Ibu terkait dengan materi saya terkait dengan peluang dan tantangan profesi pendidik. Mungkin banyak diskusi terkait ini kita pecahkan bersama terkait masalah yang ada di lapangan atau seperti apa. Nah, untuk selebihnya mohon maaf apabila ada kurangnya. Saya serahkan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bu Ana sepertinya masih out, Pak. Jadi langsung bisa kita lanjutkan ke Pak Dr. Imron Rosidi. Mohon feedback Pak Imron. Sebentar sambil kita nunggu kontak dari Pak Imron. Ya. Siap. Selamat datang Pak Imron. Ya. Suara saya bagaimana? Luar biasa Pak Imron. Oh ya. Selamat atas wisuda adik-adik di sana. Iya, iya. Baru selesai nih, Mas. Oke. Monggo Pak Imron. Mulai? Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabat webinar yang saya hormati. Kali ini kita akan bertemu dengan saya Imron Rosidi untuk berdiskusi tentang bagaimana mencapai karir tertinggi ya, untuk seorang pendidik atau guru. Saya buka di sini ya Pak Anu ya. Ya Pak.
Tak dikecilkan. Apa saya bantu munculkan, Pak? Sudah, ini sudah. Oke. Siap. Nanti silahkan lihat ya. Mantap di Amerika, Pak ya. Oh iya, iya. Di Chicago ini. Ya. Mau saya buka dulu ini. Tadi udah buka atau Mas? Nanti ya. Nah, ini sudah. Sudah. Ya. Oke, Pak, sudah. Ya, baik. Saya mulai dibesarkan ya, belum dibesarkan ini kan. Apa begini aja nggak di anu? Anunya enggak ono ini nggak kelihatan di sini. Kurang besar, Pak. Nah, ini cuma dari sana aja, Pak. Pak, anu. Mas, dari sana aja. Oh, gitu. Dibantu dari sana. Oke. Saya nyalakan dari sini, Pak. Iya, ya. Untuk kontrol nanti langsung tinggal klik kanan, Pak. Tombol ke kanan nanti bisa dijalankan Pak Imron nanti. Siap. Ya. Baik, kita mulai. Bapak Ibu guru yang saya hormati, Bapak guru yang hebat. Mari kita sekarang berdiskusi tentang strategi mencapai jenjang karier tertinggi profesi pendidik untuk guru. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Imron Rosidi. Saya adalah juara 1 guru prestasi tingkat nasional tahun 2011, penerima Satya Lencana Pendidikan dari Presiden 2011, penerima penghargaan dari Intel Education, dan sekarang sebagai guru utama Madya golongan 4D. Insya Allah Januari akan maju ke golongan 4E. Nah, itu blog saya, email saya itu, nomor HP saya 081210500-199. Nah, kepada Bapak Ibu guru yang nantinya perlu berdiskusi bagaimana untuk mencapai jenjang karir tertinggi seorang guru, bisa WA di nomor 081210500-199. Monggo saya persilakan untuk yang mau sharing. Tidak mau, Pak? Mas nggak mau, jadi kan nggak mau. Dari sana. Baik. Mari kita mencapai strategi. Kita bicara tentang strategi mencapai jenjang karir tertinggi. Seorang guru bisa meraih guru prestasi juara 1, guru prestasi tingkat nasional, meraih berbagai juara lomba menulis dan penelitian, memiliki pangkat atau golongan tertinggi yaitu guru utama, menjadi seorang guru penulis, penerima Satya Lencana Pendidikan, menjadi duta pertukaran tokoh masyarakat, dan mungkin nanti di antara Bapak Ibu bisa menjadi wakil kepala sekolah, menjadi kepala sekolah, ataupun mungkin bisa menjadi pengawas. Tentunya ini perlu strategi, dan semua yang saya sampaikan nanti adalah hal-hal yang berhubungan dengan pengalaman saya dalam rangka mencapai karir tertinggi. Jadi sifatnya bukan textbook, tapi di sini adalah pragmatis. Apa yang saya lakukan sejak saya dari golongan 2C, ya, saya pertama kali diangkat menjadi guru golongan 2C, kemudian alhamdulillah sekarang sudah 4D, dan insya Allah pada bulan Januari 2021 akan mengajukan kenaikan pangkat ke 4E.
Saya kira itu, mari kita sekarang berdiskusi. Next. Ya, bagaimana untuk meraihnya karir tertinggi seorang guru? Tentunya kita harus mau berubah. Bapak Ibu guru, kalau ingin hanya menjadi seorang guru, insya Allah semuanya bisa. Sekadar mengajar apalagi. Ya, yang seharusnya peran seorang guru itu tidak sekadar mengajar, ada kata mendidik, ada kata membimbing, ada kata melatih, ada kata mengarahkan, menilai, dan mengevaluasi. Nah, tentunya tidak cukup untuk melaksanakan 7 tugas pokok guru itu. Kita juga harus berprestasi. Baik itu prestasi personal maupun membawa prestasi sekolah. Dan yang terpenting bagi Bapak Ibu guru, bagaimana bisa membimbing siswanya untuk jauh lebih prestasi. Nah, ini yang terpenting. Bagaimana caranya? Ya, kita harus berubah. Dan kita harus mau berubah. Jangan mau menjadi guru fosil atau guru yang tidak mau berubah. Sekadar mengajar dan tidak mau untuk melakukan pembaruan-pembaruan seperti sekarang ini misalnya pada masa pandemi. Next. Bentar, Pak. Nah, berani sukses itu harus berani berubah. Tanpa perubahan, maka kita sulit untuk sukses. Salah satu perubahannya adalah cara mengajar. Next, cara mengajar. Ya, bagaimana cara mengajar kita sekarang ini? Katanya banyak yang menggunakan cara mengajar dengan metode CTL. Ya, CTL itu yang kita kenal dengan istilah contextual learning. Ya, jadi mohon maaf yang bawah itu malah berubah menjadi cul tinggal lumo, bukan contextual learning. Bagaimana kita mengajar itu sesuai dengan kondisi sebenarnya. Misalnya kalau kita mengajarkan puisi, ya jangan sampai Bapak Ibu mengajar puisi di dalam kelas. Menulis puisi lebih baik ayo kita bawa keluar, apa yang kita lihat, kita rasakan, kita nikmati, ya kita tulis dalam sebuah puisi. Seperti itu adalah salah satunya CTL. Jangan cul tinggal lumo, artinya ketua kelas dipanggil ke kantor, kemudian dikasih tugas, kemudian disampaikan. Nanti kalau sudah selesai ke kantor ya kumpulkan tugasnya. Nah itu CTL Basa Jawa cul tinggal lumo. Next, ya. Nah sekarang yang kedua ada CBSA. Wah ini CBSA itu ada istilahnya catat buku sampai habis. Ya, gurunya karena punya buku yang khusus, siswanya punya buku yang ada di perpus. Tentunya siswa itu harus mencatat karena dia tidak punya buku. Akhirnya salah satu sekretaris kelas dipanggil, catat ya sampai habis. Sampai habis mana Bu, halaman berapa? Sampai bel. Nah, itu namanya guru-guru fosil ya, karena gurunya sibuk di ruangan, di kantor, tidak tahu apa yang dikerjakan, jagongan atau yang lain, padahal seharusnya BSA itu adalah cara belajar siswa aktif, berfokus pada siswa. Ya, bahkan RPP-nya pun, RPP-nya yang katanya sekarang 1 lembar, itu hanya istilah 1 lembar, sekiranya lebih juga tidak apa-apa, tidak berdosa ya, tetapi di situ sudah terlihat di langkah-langkah pembelajarannya. Contoh, bukan guru menjelaskan materi X, tapi siswa mendengarkan penjelasan guru. Jadi di situ siswanya yang menjadi fokus. Itu namanya cara belajar siswa aktif. Di RPP pun sudah terlihat, oh ini fokusnya di siswa, bukan guru menjelaskan, bukan guru membagikan tugas, bukan guru memeriksa tugas, tapi adalah siswa mendengarkan penjelasan guru, siswa menerima tugas, siswa mengerjakan tugas, siswa mengumpulkan tugas. Itu salah satu contoh RPP yang benar-benar berfokus pada siswa, karena pembelajarannya juga berfokus pada siswa. Next, lanjut, kita ambil.
Nah, sekarang kita lihat ini penggunaan LCD. Waduh, LCD ini sudah bukan barang mewah lagi. Kita yang penting harus menggunakan media. Mengajar tanpa media itu bagaikan sayur tanpa garam. Ya, hanya cerita. Ingat itu segitiga pengalaman Edgar Dale. Sesuatu yang hanya didengarkan itu tidak sebaik sesuatu yang dilihat. Sesuatu yang dilihat tidak sebaik sesuatu yang didengarkan dan dilihat. Jadi perlu kita mengajar itu dengan menggunakan LCD, tapi bukan LCD Jawa langsung cangkemku dewe. Ya, ini Pak Imran sudah menggunakan media ini LCD langsung cangkemku dewe dan Pak Dura langsung colokku dewe. Nah, ini LCD yang mana itu? Ya LCD media disebut dengan proyektor itu tadi. Jadi saya yakin nanti kalau misalnya di kelas Bapak Ibu tidak ada LCD-nya, ya bisa ambil di kantor. Itu yang saya lakukan ketika Pak Imran di Sidogiri. Kalau Pak Imran mengajar di Sidogiri, santri sudah paham. Kalau Pak Imran pasti gunakan LCD. Saya masuk, LCD sudah terpasang. Sudah tinggal memasukkan ke laptop, sudah jalan. Jadi seperti itu. Jadi mungkin ada sekolah yang tidak setiap kelasnya tersedia LCD. Next. Ya. Lanjut Mas. Karena Pak Imran tidak pakai mouse. Nah, juga gitu. Perubahan yang lain apa? Guru itu seperti punya hari itu bukan 7. Misalkan harinya 9. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Ahad. Ada 9. Artinya apa? Guru itu jangan menyia-nyiakan hari atau waktu yang kita miliki. Banyak orang yang bertanya, Pak Imran ini kok bisa bagi waktu? Kenapa tidak? Ada 24 jam. Ya, sehingga jangan sampai guru itu sekarang berpikir, apalagi yang saya kerjakan. Jangan. Justru sekarang kita bingung. Wah, tulisan kita ini sudah ditagih ini. Wah, kita harus buat media. Wah, kita harus membuat materi. Jangan guru itu artinya nek minggu turu. Kenapa nek minggu turu? Kesel kakek maklaran misalnya, jualan online, ya, kemudian ngobrol, kemudian melakukan sesuatu yang sekiranya kurang berhubungan untuk kemajuan murid-murid kita. Ya, bukan berarti kita jualan online tidak boleh, boleh aja. Tetapi ingat, ada waktu-waktu khusus yang digunakan untuk kemajuan siswa kita, dan juga jangan lupa waktu khusus untuk prestasi diri kita sebagai seorang pendidik. Kenapa? Karena guru itu digugu lan ditiru. Mana bisa siswa kita itu berprestasi apabila kita tidak berprestasi. Saya ingat ketika Romo Yai Hamid, ulama dari Pasuruan, menyampaikan sesuatu kepada santri-santrinya bahwa seorang muslim yang sejati itu, seorang muslim yang hebat itu harus melakukan 7 hal seperti berikut. Ternyata pada sampai nomor keempat dan kelima, beliau berhenti. Tidak menyampaikan yang kelima, 6, dan 7. Semua santri bingung. Loh, kenapa Yai Romo kok diam saja? Beliau tidak langsung masuk ke dalam. Beliau berdiam saja. Karena apa? Karena beliau setiap memberikan tausiah itu 1 jam. Nah, ketika persis 1 jam, beliau masuk ke dalam. Semua santri bertanya-tanya, mengapa kok beliau tidak melanjutkan? Ternyata setelah hari-hari berikutnya, beliau menyampaikan bahwa tidak berani menyampaikan yang poin ke itu 67 atau 567 dikarenakan beliau sendiri belum menjalankan. Itu artinya apa? Memang guru itu digugulan ditiru. Harus memberikan contoh dulu. Jangan sampai kita tidak pernah menulis, tiba-tiba ngomong ke siswa kita, ngomong ke mahasiswa, ayo kalian harus menulis.
Bagaimana kalau kita tiba-tiba ditanyai oleh muridnya, Pak, minta tulisannya, terus kita tidak punya. Jangan sampai kita mengajar membaca puisi kalau kita sendiri tidak bisa ngajar puisi. Ya, nah itu maksudnya guru itu digugulan ditiru dari segi keilmuannya maupun dari segi tingkah lakunya. Jadi seorang guru harus bisa memberikan contoh yang baik kepada siswanya. Gitu. Lanjut. Nah, sekarang ini perubahan yang paling utama adalah merevolusi mental kita itu. Seakan-akan guru itu yang sudah senior misalnya, wah saya sudah berhasil kok. Lihat itu murid-murid saya sudah jadi wali kota, murid-murid saya sudah jadi bupati, murid-murid saya sudah jadi pejabat. Ya, tetapi kita tidak boleh hanya begitu, bahwa perubahan itu harus, ya, kita harus mengajarkan anak-anak kita itu sesuai dengan zamannya. Tadi sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya, bagaimana berbagai materi digital, berbagai yang disebut dengan artikel-artikel dalam jurnal-jurnal yang sifatnya online. Bagaimana sekarang gara-gara ada COVID-19, banyak aplikasi-aplikasi pembelajaran yang sifatnya online, ya, menggunakan daring dalam jaringan. Nah, itu harus dipelajari. Kita harus berlatih banyak baca. Meskipun kita bukan artinya sudah senior, sudah bukan muda lagi. Jangan menyerah. Selama kita masih ada level guru, maka kita harus banyak belajar. Revolusi mental kita yang sudah nyaman dengan kemapanan, ya, seakan-akan wah aku ini aja muridku berhasil, saya begini aja bayaran jangkep, dapat sertifikasi, ya, apakah guru itu sudah memang pahlawan tanpa balas jasa? Sampai lagunya sudah diubah, pembangun insan cendekia, karena sudah dapat jasa, sudah cukup lah. Kalau kita selalu kurang, ya mesti kurang. Katakan Pak Amerika itu gaji guru segini, ke Singapura itu ke sini, di Malaysia Cinggu itu banyak gajinya. Tapi ingat, saya punya pengalaman. Makan pecel di Chicago itu $24, 240.000 saat itu. Waktu itu dolar masih 10 dan 11.000. Tapi di sini pecelan 7.500 sudah dapat. Jadi kalau misalnya kita membandingkan dengan negara lain, ya, ketika Pak Imran berkeliling ke 7 negara di Amerika itu, guru istirahat itu langsung menghadap ke komputernya masing-masing. Karena setiap guru mendapatkan ruangan tersendiri-sendiri. Saya ingat benar itu, di atas tuh buku-bukunya, di bawahnya itu laptopnya sudah disediakan oleh sekolah, kemudian di bawah-bawah itu tugas-tugas siswa, sudah beliau langsung memasukkan di sana, membuat materi, membuat media. Nah, coba bandingkan dengan kita ketika istirahat. Mungkin ada yang beber apa, mungkin ada yang menawarkan apa, mungkin ada yang masuk ke kantin dulu. Nah, itulah hal-hal positif, itulah yang harusnya bisa kita contoh dari negara yang lain. Ya, next. Sekarang apa sih yang dimaksud dengan revolusi mental itu? Revolusi mental guru adalah perubahan yang mendasar terhadap watak guru. Wataknya guru itu harus diubah. Revolusi itu bukan reformasi. Revolusi itu perubahan mendasar. Ya, watak guru sebagai apa? Pengajar, pendidik, pembimbing, pengarah, pelatih, penilai, pengevaluasi anak didiknya. Nah, karena 7 tugas pokok guru seperti itu, maka seharusnya guru itu juga harus ikut membimbing siswanya dalam kegiatan ekstrakurikuler. Meskipun Pak Imron ini sekarang kepala sekolah, dulu juga 2012 kepala sekolah, saya tetap ikut membimbing siswa, melatih siswa dalam kegiatan ekstra pencaksilat sampai sekarang. Yang kedua, pembinaan karya ilmiah remaja, kelompok ilmiah remaja sampai ke nasional. Yang ketiga,
saya juga membimbing melatih di kegiatan teater sampai ke Jawa Timur. Jadi guru ayo merevolusi bahwa guru itu tidak sekadar mengajar. Ya. Nah, guru yang hebat adalah guru yang bisa membuat siswanya lebih hebat dari dirinya. Nah, seperti itulah yang harus Bapak Ibu camkan. Rasa bangga kita kalau murid kita juara nasional, murid kita juara Jawa Timur. Pasti bangga menjadi seorang guru. Untuk itu apa? Melalui revolusi mental ini, biarkan guru memanfaatkan berbagai media berbasis IT. Nah, ini yang sangat ironis sekali ya. Kadang-kadang ada guru yang tidak punya laptop, ya, tidak punya komputer PC di rumah. Akhirnya ngetiknya pasti di sekolah. Kadang-kadang harus ngeprint di sekolah. Ketika ditanyai kok ngeprint di sekolah, tidak punya printer. Masya Allah. Kalau guru PNS, guru ASN sudah tidak boleh lagi. Kecuali memang untuk guru-guru bantu atau GTT itu harus disediakan oleh sekolah. Tetapi tidak, istilahnya tidak mengharamkan apabila seorang guru GTT memiliki. Alhamdulillah mungkin waktu kuliah sudah memiliki. Nah, seperti pembelajaran daring di SMK Tutur ini. Siswa yang tidak memiliki HP dipinjami oleh sekolah. Karena sekolah memiliki banyak tablet, 240 tablet di sekolah. Begitu juga gurunya, saya pinjami tablet supaya pembelajaran jaringnya bisa berjalan. Ternyata ada siswa apa di rumah saya nggak ada jaringan, saya suruh datang ke sekolah. Ya, jadi mengerjakan di sekolah, melakukan kegiatan daring di sekolah dengan protokol kesehatan. Ketepatan di SMK Negeri Tutur ini ditunjuk juga oleh Kapolsek untuk menjadi sekolah tangguh. Sehingga protokol kesehatan harus benar-benar dijalankan. Yang penting kita harus merevolusi mental kita. Ya, lanjut. Lanjut, Mas. Ya, kita tunggu dulu ya, karena Pak Imran tidak pakai mouse, sehingga tidak bisa mengubah. Nah, pembelajaran di era revolusi mental, revolusi 4.0 ini disebut dengan pembelajaran berbasis IT. Next. Nah, pembelajaran berbasis IT itu ya seperti yang kita lakukan di saat BDR sekarang ini. Belajar dari rumah, ada BDR, sifatnya daring, luring, ataupun yang bersifat blended, ada juga pelajaran yang sifatnya tatap muka. Sehingga saya sebagai kepala sekolah saya bagi 4. Jadi jumlah siswa itu, jumlah kelas saya bagi 4. Pertama saya bagi 2, kemudian yang satu BDR, yang satu adalah tatap muka. Yang tatap muka juga saya bagi 2, yang sesi pagi dan yang sesi siang. Di kelas hanya ada 50%. Nah, ini adalah berani melakukan seperti itu harus seizin Satgas Covid di tempat, harus seizin Kapolsek, harus benar-benar izin orang tua. Jadi apabila siswa tidak diizinkan oleh orang tuanya juga tidak diperkenankan juga mengikuti tatap muka. Tatap mukanya hanya 2 jam. Next. Ya, ini ya. Jadi kita harus mengubah dari pembelajaran tradisional yang berpusat, yang siswa seakan-akan hanya diberi saja pengetahuan, dia hanya menghadap pada buku, dia hanya mencatat. Sekarang sudah harus berubah. Bagaimana siswa berani berkreasi, berani berinovasi. Bahkan siswa sudah melakukan kegiatan pembelajaran daring dengan berbagai aplikasi. Pak, saya itu di daerah saya kalau menggunakan aplikasi seperti ini, yang pertama WA atau maksudnya HP punya guru itu penuh, Pak. Karena kan kita bukan guru kelas, kita kan guru mata pelajaran. Bisa saja satu guru mengajar 4 kelas, ya, atau mungkin mengajar 5 kelas. Mungkin HP-nya penuh. Maka guru-guru seperti itu saya pinjami tablet. Ya, tablet sekolah untuk dibawa pada saat pembelajaran, termasuk
yang di sekolah sini itu jaringannya sudah saya perkuat. Jadi tidak ada istilahnya tidak bisa. Yang penting kita harus mau berubah. Termasuk perubahan dana bos, RKAS itu saya lakukan perubahan. Untuk apa? Membelikan paketan khusus siswa yang tidak mampu, termasuk GTP juga. Mau berinovasi, menemukan sesuatu yang berbeda. Itu. Next, Pak. Sekarang mari kita lihat satu persatu karir guru tertinggi itu apa misalnya. Bagaimana cara meraih jenjang? Ya, yang pertama tadi betul, lanjut. Meraih juara guru prestasi. Juara guru prestasi itu adalah capaian tertinggi seorang guru. Tidak ada guru yang tidak pernah juara lomba, guru yang tidak pernah membuat siswanya juara, guru yang tidak pernah berkarya atau menulis, tiba-tiba juara satu guru prestasi. Tidak mungkin. Karena untuk menjadi juara guru prestasi tingkat nasional harus sudah lengkap. Selain dianya sendiri berprestasi, juga dia mampu membawa siswanya berprestasi, bahkan kalau kepala sekolah harus bisa membawa sekolahnya berprestasi. Nah, untuk itu, kalau diantara Bapak Ibu niat mengikuti lomba guru prestasi yang tahun 2020 ini ditunda karena COVID, ya, itu harus benar-benar dipersiapkan secara matang. Bukan guru prestasi itu karena ditunjuk. Bukan guru prestasi itu karena urutan. Karena Pak Imron ini 4 tahun menjadi juri guru prestasi tingkat Jawa Timur. Dan saya juga sebagai penulis soal untuk menguji guru prestasi tingkat nasional. Ketika saya menjadi juri guru prestasi tingkat Jawa Timur selama 4 tahun itu, selalu saya tanyakan, loh, kok berani-beraninya maju untuk menjadi guru prestasi? Tidak sedikit yang menjawab dipaksa, Pak. Tidak sedikit yang menjawab terpaksa karena ditunjuk. Tidak sedikit yang menjawab sudah urutannya, Pak. Nah, ini harus dihindari. Jangan mau maju kalau hanya karena urutan. Karena sudah saya sampaikan tadi, untuk menjadi guru prestasi itu adalah prestasi tertinggi yang dimiliki guru. Bahkan yang sudah tingkat nasional itu sudah tertinggi. Ya, itu saya raih 2011. Tentunya tidak bisa itu langsung mendapatkan juara satu, sulit. Nah, untuk itu kita harus memperhatikan ini tentang lomba guru prestasi. Guru prestasi itu Bapak Ibu guru dilaksanakan setiap tahun kecuali tahun 2020 ini. Ya. Karena sudah dilaksanakan setiap tahun, tentunya sudah tahu kapan guru prestasi itu dilaksanakan. Biasanya pada bulan April itu sudah diadakan seleksi tingkat sekolah masuk ke tingkat kota kabupaten. Ya, itu sudah diingat-ingat tuh, sekitar bulan April. Lalu masuk ke bulan Agustus, itu sudah biasanya di tingkat Jawa Timur, di tingkat provinsi. Itu lomba guru prestasi. Juaranya nanti mengikuti lomba tingkat nasional. Kapan itu? Saat Hari Guru Nasional pada bulan November. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa April itu ada seleksi, Agustus ada seleksi, November ada seleksi tingkat nasional, maka kalau di antara Bapak Ibu yang ingin menjadi juara satu guru prestasi tingkat nasional, dipersiapkan secara matang. Ya, jadi bukan sifatnya betunggul langsung ikut, tidak, sudah jauh sebelumnya. Yang kedua apa? Dilaksanakan berjenjang, mulai dari tingkat sekolah, makanya harus ada sertifikat juara di sekolah, diadakan di tingkat kota kabupaten, nanti dapat sertifikat, diadakan di tingkat provinsi, nanti ada sertifikat, baru sampai ke tingkat nasional.
tanpa sertifikat itu tidak akan diterima, pasti ditolak. Tiba-tiba langsung ke nasional, tidak bisa. Tiba-tiba langsung ke Jawa Timur, tidak bisa. Harus ada sertifikat juara tingkat kota dan kabupaten. Ya. Lomba guru prestasi itu ada banyak penilaian. Ada penilaian portofolio. Jadi apa saja yang kita raih. Juara-juara apa yang pernah kita raih. Muridnya pernah juara apa. Kita pernah melakukan apa. Karya-karya kita apa saja. Itu dimasukkan di portofolio. Itu ada nilainya. Yang kedua, ada presentasi karya tulis. Maka kita harus memiliki karya tulis yang benar-benar inovatif. Ciri karya tulis inovatif itu apa? Apabila dicari di Google tidak ditemukan. Coba misalnya Bapak Ibu guru mencari strategi yang disebut dengan strategi tadarus. Ada enggak di Google? Kalau misalnya dengan menggunakan strategi diskusi kelompok, maka akan tampak diskusi kelompoknya. Tetapi kalau strategi tadarus tidak akan ada. Karena di Google pun tidak ada. Itu adalah pengembangan dari strategi diskusi kelompok. Kemudian ada wawancara. Wawancara itu dengan dewan juri. Tentunya apa saja yang telah kita lakukan kepada siswa, kepada sekolah, kepada yang lain, itu kepada diri sendiri, itu dilakukan wawancara. Ya. Nah, yang keempat adalah ada tes yang berhubungan dengan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Nah, 4 kompetensi ini nanti diuji dalam bentuk tulis, biasanya dalam bentuk tulis. Diwawancara untuk kompetensi kepribadian dan profesional itu digali secara matang. Ya. Nah, lanjut. Lanjut, Mas. Ya. Bagaimana sih strateginya untuk menjadi juara 1 guru prestasi? Ya. Nah, itu ada Bapak Ibu guru bisa juga melihat tulisan saya di buku yang berjudul Goresan Pena Guru Prestasi. Ya. Strateginya apa? Pelajari persyaratan lomba guru prestasi 1 tahun sebelumnya. Misalnya ini Bapak Ibu. Bapak Ibu mau ikut lomba tahun 2020. Maka coba dicari di Google tentang persyaratan lomba guru prestasi tahun 2019. Ya, atau Bapak Ibu guru niat mulai sekarang setelah mengikuti webinar ini, Pak, saya siap untuk mengikuti lomba guru prestasi 2021. Maka dibaca dulu ya persyaratan lomba guru prestasi 2019. Karena yang 2020 tidak ada. Ya, pelajari dulu. Di situ akan terlihat ada biodata yang harus diisi. Misalnya pernah menjadi pemateri di mana, misalnya karya yang sudah ditulis, misalnya pengalaman di karya-karya yang pernah dihasilkan, pernah menjadi juara di mana. Maka itu kalau bisa terisi semua. Ya, kecuali yang pernah mengajar di daerah terpencil. Nah, kalau saya ada ya kan di Pulau Bawean saya dulu saya masukkan. Kalau nggak ada enggak apa-apa. Tapi usahakan poin-poin yang ada di biodata itu terisi semua. Kalau belum terisi, ya jangan maju dulu. Ya, jangan kita mengikuti lomba guru prestasi hanya sekadar untuk kalah. Ya, untuk itu perhatikan daftar isian dalam lomba guru prestasi itu. Daftar isiannya apa saja yang dibutuhkan. Yang ketiga, supaya kita itu mengikuti lomba dan juara, harus ada namanya ikhtiar. Ya, harus namanya ada usaha. Untuk itu, ikhtiarnya minimal 1 tahun sebelum pelaksanaan. Makanya tadi saya katakan bahwa juara guru prestasi itu tidak bisa langsung ditunjuk, langsung
moro-moro misalnya ya, moro-moro itu tiba-tiba langsung jatahnya, tidak, pasti kalah ya, karena banyak yang harus kita kerjakan. Minimal 1 tahun. Monggo Bapak Ibu yang mau maju berprestasi 2021 mulai sekarang dipersiapkan ya. Nah, yang terakhir, ikuti berbagai kegiatan diklat yang ada maupun seminar-seminar yang ada. Nah, itu tuh mengisi poin-poin pada yang disebut dengan portofolio itu tadi. Ya. Nah, diklat itu diikuti. Kita dapat sertifikatnya diajukan di portofolio. Kalau kita jarang mengikuti diklat, lalu di portofolio diisi apa? Tidak akan ada. Ya, dan diklat maupun seminar itu nantinya tidak sekadar untuk lomba guru prestasi, kan bisa juga diajukan untuk kenaikan pangkat. Untuk kenaikan pangkat, karena setiap jenjang pegolongan itu mensyaratkan adanya pengembangan diri. Lanjut Mas, next. Nah, usahakan pernah menjadi narasumber dan juara berbagai lomba. Makanya saya katakan tadi bahwa juara guru prestasi itu adalah raihan tertinggi. Kenapa saya katakan raihan tertinggi? Karena tidak mungkin kita menjadi juara guru prestasi kalau kita tidak pernah menjadi juara lomba-lomba. Termasuk membuat siswa kita menjadi juara. Karena mesti ada pertanyaan dari dewan juri. Ya, kalaupun tidak ya dari saya ketika saya jadi dewan juri. Saya katakan, apa yang telah kamu perbuat untuk siswamu? Nah, mesti saya gitu kan. Apa yang telah kamu buat untuk siswamu? Ya, apakah, oh ya Pak, saya ini membimbing ini. Makanya ketika kita itu oleh kepala sekolah diberi tugas untuk membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler, kita terima. Ya. Kemudian banyak berkarya dengan menulis buku atau melakukan penelitian yang sifatnya inovasi. Setiap kita melakukan inovasi, baik itu dalam membuat media pembelajaran, baik itu strategi dalam mengajar, baik itu kita membuat model pembelajaran yang baru, apalagi kita membuat model materi yang baru, kita tulis. Saya pernah menjadi juri di SMK waktu itu, ada seorang guru dari Malang. Beliaunya banyak itu melakukan inovasi. Tetapi tidak satu pun yang ditulis. Akhirnya saya tantang dia. Kamu bisa menjadi juara kalau semua inovasi ini kamu tulis. Siap Pak. Ternyata tidak salah pilihan saya. Akhirnya dia juga menjadi juara tingkat nasional. Intinya kerjakan apa yang kalian tulis dan tulislah apa yang kita kerjakan. Ya, jadi karya-karya kita, inovasi-inovasi kita di bidang karya inovasi di bidang media pembelajaran, di bidang model pembelajaran, di bidang strategi pembelajaran, di bidang media pembelajaran itu harus ditulis. Ya, ditulis dalam apa? Dalam bentuk laporan hasil penelitian. Yang ketiga, aktiflah dalam membimbing siswa sehingga siswanya menjadi juara. Ya. Sehingga kalau ada pertanyaan seperti tadi, apa yang telah kamu buat untuk siswamu? Jangan sampai sekadar menjadi guru. Makanya guru prestasi itu adalah guru plus. Seperti di awal tadi saya katakan semua orang pasti bisa jadi guru. Ya, tapi guru yang berprestasi memiliki jenjang tertinggi itu apa? Bagaimana? Lengkapi semua persyaratan lomba. Apa yang diminta lomba guru prestasi, lengkapi. Yang terpenting, buatlah penelitian atau best practice yang tidak mendadak. Ya, jadi buat penelitian itu jangan mendadak. Nah, kalau misalnya kita punya pengalaman terbaik, buat best practice. Karena setiap tahun itu syarat lomba berubah-ubah. Kadang-kadang yang diajukan itu laporan penelitian, kadang-kadang yang diajukan adalah best practice atau pengalaman terbaik seorang guru. Disilakan, kalau best practice itu biasanya kalau bisa digunakan untuk kenaikan pangkat itu 4 bab. Tapi best practice yang biasanya untuk lomba-lomba, kita lihat selingkuhnya,
lomba itu biasanya 3 bab. Ya, sesuaikan dengan syarat yang ada dalam setiap lomba. Next. Ya. Persiapkanlah presentasi secara maksimal, ya. Presentasi secara maksimal. Sebentar ya, Bapak Ibu. Sebentar. Maaf ada tamu. Nah, persiapkan presentasi secara maksimal. PowerPoint-nya yang interaktif. Jangan membuat PowerPoint yang kurang menarik atau justru dikasih gambar-gambar yang sekiranya kurang mendukung. Ya, jadi buat presentasi yang terbaik dengan ada yang namanya nanti di depannya itu ada banner. Kemudian di depannya ada yang namanya peralatan atau alat peraga yang mau disampaikan. Kalau kita membuat media, ya medianya disiapkan. Jangan presentasi yang mendadak juga. Belajar pada guru yang pernah juara. Saya menjadi juara 1 guru prestasi bukan artinya dari saya saja. Saya banyak belajar, baik itu pada guru, terutama pada guru-guru yang pernah juara. Saya selalu menelpon beliau, saya selalu bertanya, termasuk guru yang tidak pernah juara. Kenapa? Saya hanya bertanya apa bentuk tesnya bagaimana, yang dilakukan pertama kali apa, dan sebagainya. Dan yang terakhir, berdoa dan berusaha, kunci sukses. Kita tidak boleh sombong bahwa kita pasti berhasil, ya. Tapi ingat bahwa kita itu di luar masih banyak orang-orang hebat. Ya, semua kalau kita juara adalah izin Allah, dari doa-doa kita dan dari usaha kita. Maka doa dan ikhtiar itu 2 hal seperti sisi mata uang. Ya, dua-duanya harus kita lakukan. Itulah yang dapat saya sampaikan untuk guru prestasi. Insya Allah kalau semua yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu jalankan dan kita nanti bisa berdiskusi pengalaman Pak Imron ketika lomba sampai ke tingkat nasional, ya Bapak Ibu akan berhasil. Jangan pernah mengikuti lomba guru prestasi yang saya katakan itu jenjang tertinggi prestasi kita, ya, tapi dengan mendadak hanya karena ditunjuk ada yang lain, ya. Lanjut. Lanjut, Mas. Ya. Nah, yang kedua, karir kita itu bisa dengan meraih juara lomba menulis dan penelitian. Ya. Di mana itu lomba-lombanya? Bisa kita lihat di Kesharlindung. Ini Pak Imron pun juga tercatat di laman Kesharlindung. Bapak Ibu silakan buka aja di Google Kesharlindung gitu. Lalu Bapak Ibu memasukkan nama Bapak Ibu, setiap ada lomba-lomba ada di sana. Lomba apa saja? Ada lomba, kadang-kadang lomba best practice, ada lomba Inobel, ada lomba penulisan buku, ada yang dulu lomba keberhasilan guru. Ya. Nah, juga tadi saya katakan, untuk menjadi juara lomba-lomba bertanya pada orang yang sudah pernah menjadi juara. Contoh kalau Inobel ini yang sekarang lagi tren itu. Inobel itu tidak sekadar harus inovasi, tapi bentuk penelitiannya itu yang bagaimana supaya mesti juara. Ya. Bentuknya itu yang bagaimana? Ya. Inobel itu yang menjadi juara pada umumnya, ya, yang paling atas itu bentuk penelitian-penelitian yang sifatnya yang dibuat dalam laporan yang sifatnya penelitian pengembangan atau development research. Ya, itu yang pertama. Biasanya Bapak Ibu guru yang membuat Inobel itu menjadi juara. Saya membuat bentuk penelitian pengembangan itu menjadi juara. Yang kedua, yang bisa menjadi juara biasanya dalam bentuk eksperimen, penelitian eksperimen. Di sini ada kelompok kontrol, di sini ada kelompok eksperimen. Kelompok kontrol ketika kita membuat media, sebelum membuat media, kelompok eksperimennya diberi tindakan setelah kita membuat media. Nah, yang PTK biasanya bisa menang, bisa kalah, tapi biasanya yang benar-benar inovasi dan ditulis dalam bentuk penelitian pengembangan itu biasanya menjadi juara.
Nah, Pak Imron itu dari mana? Dari diskusi bertanya, ya. Karena Pak Imron juaranya juara LKG saya, juara keberhasilan guru itu membuat media, ya. Kemudian juara penulisan buku tingkat nasional sampai 2 kali, ya. Jadi finalis LKG wah sudah tidak bisa dihitung lagi karena saya selalu mengikuti lomba-lomba. Dan yang terakhir, lomba-lomba itu biasanya diadakan oleh kementerian, bisa diikuti. Biasanya kalau kementerian dari Kesarindul atau kementerian yang lain, misalnya untuk lingkungan hidup, ya, atau dari perguruan tinggi. Jadi Bapak Ibu jangan bosan untuk meraih juara lomba-lomba. Ikutilah semua kegiatan lomba yang dilakukan oleh guru. Karena kalau Bapak Ibu mengikuti semua yang dilakukan lomba-lomba guru yang dilakukan oleh kementerian maupun perguruan tinggi, maka kita memiliki prestasi. Nah, prestasi-prestasi itu selain bisa digunakan untuk kenaikan pangkat, juga bisa digunakan untuk kegiatan lomba guru prestasi. Seperti itu. Jadi saya katakan tadi guru prestasi itu tertinggi setelah kita juara-juara lomba. Langsung enter. Enter, Mas. Ya. Jadi strateginya ini tadi. Strateginya ikuti semua lomba dengan tidak mendadak. Ya. Yang penting kalau Bapak Ibu mempelajari sebelumnya lomba misalnya Innobel di sebelumnya 2019 dipelajari, maka Bapak Ibu ikuti aja. Melakukan penelitian-penelitian yang sesuai dengan yang akan dilombakan itu. Jangan menunggu yang 2020 kalau mau ikut 2020 atau 2021 kalau kita ikut 2021. Sebelumnya dipelajari. Cari berbagai permasalahan yang benar-benar inovatif. Kalau tidak inovatif dibuka di Google terlihat. Misalnya saya sering kalau menilai kenaikan pangkat guru tingkat Jawa Timur karena Pak Imron itu koordinator penilai tingkat Jawa Timur dan penilai tingkat pusat, banyak itu yang kurang inovatif dan rata-rata tidak inovatif memang karena untuk kenaikan pangkat saja mesti dikatakan dengan model pembelajaran TPS, think per share, picture and picture, dengan mesti hanya yang sudah biasa itu. Tapi dalam lomba tidak boleh. Kalau dalam lomba dengan strategi picture and picture sudah dibuang. Atau think per share sudah dibuang. Kenapa? Sudah tidak inovasi lagi. Ikuti selingkung panitia lomba. Jadi setiap kita mengikuti berbagai lomba, menulis maupun penelitian, selingkungnya bagaimana? Apakah harus 4 bab? Apakah harus 5 bab? Apakah harus bagaimana? Ikuti. Jangan mengatakan, Pak, saya itu kuliah di perguruan tinggi terkenal. Babnya harus seperti ini. Ya, kamu ikut perguruan tinggi itu apakah mau ikut lomba? Sesuatu yang benar di satu tempat belum tentu benar di tempat yang lain. Ya. Dan lengkapi semua tulisan dengan literatur-literatur yang terbaru. Ya, jangan lupa, kecuali buku-buku babon, itu boleh juga digunakan. Ingat bahwa literatur tidak sekadar buku. Bahkan kepustakaan kita yang kita masukkan dalam penelitian kita tidak sekadar buku. Tesis disertasi itu juga bisa dipakai untuk sebagai bahan kajian atau teori. Kemudian ada yang namanya jurnal, ada yang namanya surat kabar, ada yang namanya majalah. Bahkan laman-laman tertentu di internet juga bisa kita gunakan. Dan jangan lupa, jangan sampai karya kita ketika mau diikutkan dalam lomba, itu terjadi banyak kesalahan tulisan. Lakukan editing tulisan dengan cermat. Lakukan editing tulisan dengan cermat. Ya, jadi sudah tidak ada lagi kesalahan penulisan. Lanjut. Ya, sekarang yang kedua. Yang ketiga, tadi yang pertama menjadi guru prestasi, juara 1. Yang kedua adalah juara-juara lomba. Dan Pak Imron sudah sangat sering ya, baik itu di tingkat daerah maupun tingkat nasional untuk juara lomba sehingga bisa bertemu dengan 97 dengan Pak Harto, kemudian dengan Menteri karena saat itu sama Ibu Megawati di Istana Negara, kemudian dengan Pak SBY sampai 3 kali, dengan Pak Jokowi di Bogor baru saja, ya itu karena apa? Lomba-lomba. Nah,
Sekarang yang ketiga, menjadi guru utama. Nah, guru utama ini kepangkatan Pak Imron sekarang. Ini artinya Bapak Ibu mungkin paham ya. Ini golongan 4, 4A, 4B, 4C, 4D. Ya. Nah, saya kurang tahu bentuknya yang 4E itu bagaimana. Apa ada coretan atau apa saya tidak tahu. Tetapi saya harus masuk ke golongan 4E. Kapan itu? Bulan Januari, ya, bulan Januari. Nah, ini harus kita perhatikan untuk menjadi guru utama. Untuk menjadi guru utama itu apa aja? Kita harus tahu ini dulu. Bahwa pengajuan DUPAK itu 2 kali dalam setahun. Pengajuan DUPAK itu 2 kali dalam setahun. Ini harus kita pahami dulu. Kapan itu? Untuk kenaikan pangkat per April dan kenaikan pangkat per Oktober. Ya, jadi DUPAK itu untuk kenaikan pangkat April dan kenaikan pangkat Oktober. Untuk jenjang PAUD, TK, SD, dan SMP itu wewenang pemerintah daerah. Jadi termasuk tim penilainya juga penilai kota dan kabupaten. Memang tidak menutup kemungkinan daerah tertentu penilai Jawa Timur juga diminta bantuan untuk menilai di kota dan kabupaten. Untuk SMA, SMK, PKLK itu wewenang pemerintah provinsi. Sehingga seperti Pak Imron ini adalah koordinator tim penilai provinsi. Ya, di situ ada sekitar 50 tim penilai yang ditunjuk setiap penilaian. Nah, nantinya ini kita tanggal 24 Agustus melakukan penilaian kenaikan pangkat untuk per April. Karena kemarin masa Covid ditunda, jadi yang per Oktobernya tidak ada, maka untuk kenaikan per April akan dinilai pada tanggal 24 Oktober. Tetapi nanti ada muncul lagi penilaian yang kedua, bulan November. Itu juga per April. Jadi yang sekarang Agustus ini untuk pengganti yang penilaian bulan April yang tidak dilaksanakan karena Covid. Jadi silakan Bapak Ibu yang ingin memperoleh golongan tertinggi menjadi guru utama, jabatan guru utama, jangan disia-siakan. Kalau di Jawa Timur pokoknya melebihi 5 semester, masuk ke tahun ketiga sudah boleh maju. Ya, untuk kenaikan berikutnya. Tapi kalau untuk daerah, kota, kabupaten itu tergantung dari kebijakan dari kota dan kabupaten. Misalnya ada kota kabupaten yang mewajibkan harus 4 tahun. Sebenarnya tidak. Kenapa tidak? Karena berdasarkan Permendiknas 35 2010 bahwa AKK itu bisa disimpan, angka kredit kumulatif. Karena bisa disimpan, bisa saja guru yang sudah memiliki kelebihan itu 3 tahun bisa naik pangkat. Itu sudah ada permennya, sudah jelas di permennya ya. Lanjut. Bagaimana untuk menjadi guru utama ya? Lanjutkan ini. Lanjut Mas Tian. Nah, strateginya bagaimana strateginya ini ya? Ini kalau Pak Imron pakai di sini sudah 4D ya. Persiapkan untuk pengajuan DUPAK sejak SKKP diterima. Misalnya, Pak Imron menerima SK kenaikan pangkat 4D. Maka hari berikutnya saya sudah mempersiapkan foldernya saya beri tulisan persiapan ke 4D. Ya, sudah tidak menunggu-nunggu tahun besok. Tidak, saya sudah menyiapkan folder di komputer saya. Tertulis persiapan 4D. Selain itu, saya juga harus menyediakan map tas plastik itu. Saya tulis depannya juga persiapan ke 4D. Sehingga ketika saya mengikuti seperti sekarang webinar, kemudian di cloud online, kemudian saya mendapatkan sertifikat. Saya siapkan lampiran-lampirannya termasuk undangan. Ya, saya siapkan lampiran-lampirannya termasuk laporannya. Kemudian saya jilid, saya masukkan di tas itu. Sehingga ketika kenaikan pangkat pengajuan, ya langsung itu sudah di tas itu semua berkas-berkasnya. Coba Ibu lakukan itu, Bapak lakukan itu. Maka kenaikan pangkat tidak sulit. Siapa bilang kenaikan pangkat itu sulit? Saya dari 2C ke 4D lancar kok. Ya, makanya Bapak Ibu yang merasa sulit, jangan lupa itu ada WA saya, nomor WA saya. Kita bisa sharing di situ. Yang kedua, pelajari buku 4 dan buku 5. Ini ilmunya kita naik pangkat dengan sukses, dengan jujur.
buku 4 itu berisi poin-poin atau sistematika yang harus kita lakukan, ya kita buat PI dan KI sesuai dengan yang ada di buku 4. Misalnya, kita biasa membuat makalah itu 3 bab. Kemudian kita kirim untuk kenaikan pangkat. Dia tidak lolos. Kenapa tidak lolos? Karena sistematikanya berbeda. Sistematikanya di buku 4 itu bahwa makalahnya 4 bab itu untuk kenaikan pangkat. Dan harus ada tanda tangan kepala perpustakaan supaya bukti bahwa makalah itu sudah disimpan di perpustakaan. Ya, didokumentasikan di perpustakaan. Nah, selingkung itu harus dipelajari di buku 4. Lalu buku 5-nya apa Pak isinya? Alasan mengapa PI-KI kita ditolak. Publikasi ilmiah kita, karya inovatif kita ditolak. Nah, untuk itu dipelajari. Oh, kalau begini berarti ditolak. Kalau begini ditolak. Jadi Bapak Ibu misalnya Pak, saya belum punya file buku 4, buku 5. Nanti bisa Pak Imron kirim. Kalau diantara Bapak Ibu memang ada yang belum punya. Kemudian lakukan penelitian dengan benar-benar melakukan penelitian. Ya. Karena di golongan 4 itu wajib ada minimal 1 laporan hasil penelitian. Kalau Bapak Ibu mengatakan, wah Pak saya buat laporan itu sulit, makanya buat 1 saja. Yang saya lihat kan ketika Pak Imron menilai itu, ada yang buat 3, bahkan ada yang buat 4. Ya, buat 1 saja, dan itu pun tidak harus PTK. Ya, bisa penelitian pengembangan, bisa penelitian kualitatif, deskriptif kualitatif, ya, bisa penelitian eksperimen. Yang penting laporan hasil penelitian. Jadi Bapak Ibu jangan sampai misalnya kita mohon maaf jahitno, menjahitkan beli 4, waduh emang kita buat 1 tapi yang benar cukup, nanti kita yang lain ya. Kan ingat ada 4 jenis, ada 10 jenis publikasi ilmiah dan 4 jenis karya inovatif dan 2 jenis pengembangan diri. Nah, kalau Bapak Ibu pelajari itu nanti di Permen-PAN RB 16 tahun 2009 ya, dipelajari juga buku 4, buku 5 akan tampak apa yang harus dikerjakan. Ya, bentuknya bagaimana. Jadi tidak akan sulit. Kalau golongan 3 enggak buat penelitian boleh Pak? Boleh. Ya. Membuat apa saja? Bisa buat makalah, buku pedoman guru, artikel populer, ditambahi dengan media pembelajaran, ditambahi dengan karya sastra. Sudah cukup. Kenapa golongan 3 kok harus buat penelitian? Tapi apakah boleh Pak saya buat penelitian? Boleh, boleh. Tapi tidak diwajibkan. Istilahnya sunnah. Ya. Yang keempat dikatakan ikuti kegiatan pengembangan diri sesuai dengan aturan. Diklat apa misalnya? Diklat yang diadakan oleh yayasan ini tidak bisa. Pak, saya mengikuti diklat, siapa yang adakan sekolah? Ya tidak bisa, itu in-house training. Tidak bisa dinilai sebagai diklat meskipun ada jamnya. Misalnya ada yayasan tertentu mengadakan diklat, kemudian dikasih jam 58 atau 82. Meskipun ditulis 82, mau dinilai 1 aja enggak bisa. Coba dibaca di buku 4. Siapa yang berhak untuk mengadakan diklat? Yang pertama lembaga diklat resmi, boleh LPMP, LP2KS, atau P2KS atau yang lain. Ya, yang lembaga diklat resmi. Yang kedua, boleh perguruan tinggi seperti saat ini. Ya, saat ini sertifikat Bapak Ibu diakui. Kenapa? Yang bertanda tangan itu rektor. Yang ketiga, boleh organisasi profesi guru, misalnya PGRI, itu diakui. Dan yang terakhir adalah yang diakui itu dinas pendidikan atau cabang dinas atau cabdin. Yang diadakan oleh dinas pendidikan itu juga boleh. Masalah tempat, dinas melaksanakan kegiatan diklat tapi di SMA ini. Boleh tempat, tetapi nanti yang bertanda tangan ya juga harus kepala dinas, bukan kepala sekolah. Tidak diakui sebagai diklat yang memiliki angka kredit 1. Ya, untuk itu